Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dari 38 kabupaten dan kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur Pantura, Pulau Jawa. Tuban disebut sebagai kota wali karena Tuban adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran agama Islam. Namun, beberapa kalangan ada yang memberikan julukan sebagai kota tuak karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman tuak dan legen yang berasal dari sari bunga siwalan atau yang biasa disebut ental. Beberapa objek wisata di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah makam wali. Contohnya Sunan Bonang, makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarakondi yang berada di Palang, hingga Sunan Bejagung. Selain sebagai kota wali, Tuban dikenal sebagai kota seribu gua karena letak Tuban yang berada pada deretan pegunungan Kapur Utara. Bahkan beberapa gua di Tuban terdapat stalaktit dan stalagmit. Gua yang paling terkenal salah satunya adalah Gua Ngerong. Gua Ngerong terletak di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gua Ngerong terkenal karena keindahan serta adanya sumber mata air yang keluar dari dalam gua. Di dalam gua ini juga terdapat ikan paus dan kura-kura yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang hingga saat ini masih menyimpan mitos yang belum terkuak. Selain ikan dan kura-kura, pada siang hari, pengunjung dapat menikmati ribuan kelelawar yang bergelantungan di atap gua. Selain alam yang indah, ribuan makhluk hidup yang ada di dalam gua menambah keunikan Gua Ngerong. Ledakan pengunjung biasanya terjadi pada hari Jumat Pahing, di mana pada hari pasaran Jawa itu, orang berdatangan untuk menyekar atau sekedar membasuh muka dengan air Kali Ngerong. Asal mula Gua Ngerong dahulunya adalah Kerajaan Gumenggong yang ada di Dusun Gumeng, Desa Banjaragong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Sekitar ribuan tahun yang lalu, Raja Gumenggong bernama Raden Arya Banga adalah putra dari Kiai Gede Lele Lontang. Kerajaan tersebut berada di pegunungan kapur yang sulit mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, baik minum maupun kebutuhan lainnya. Mereka hanya mengandalkan hujan untuk mendapatkan air. Apabila musim kemarau tiba, masyarakat susah mendapatkan sumber air. Kemudian, Raja Raden Arya Banga melakukan lelana brata atau laku batin untuk mendapatkan petunjuk dari dewa. Akhirnya, Raja mendapatkan petunjuk dari dewa untuk bersemedi di puncak gunung di Desa Andong agar Desa Gumenggong selamat dari kekeringan. Untuk melakukan semedi tersebut, Raja mengadakan sayembara untuk seluruh masyarakat yang sanggup melakukan semedi akan mendapatkan hadiah tanah. Sayembara itu tersebar ke seluruh desa dan ada satu warga yang dapat melaksanakan sayembara tersebut. Ia adalah Kiai Jala Ijo. Kiai Jala Ijo melakukan semedi sambil mengucapkan Madang Pucuk Enggrono Sendakap Saloko Tunggal Nutup Babahan Hawa Songo Muji Marang Zat Kang Mugeng Waseso, yang artinya memandang puncak bulan purnama bersendekap menghadap jiwa dan hati ke satu tujuan, yaitu Tuhan. Menutup jalan lubang 9 hawa nafsu, memuji kepada Sang Maha Pencipta segala. Kiai Jala Ijo mengucapkannya dengan penuh kekusyukan demi berharap mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya ia mendapatkan bisikan untuk menyungkil tanah yang masih dalam wilayah kerajaan. Kemudian Kiai Jala Ijo mencukil tanah dengan menancapkan tongkatnya. Akhirnya tanah tersebut mengeluarkan air dan berubah menjadi gua yang bentuknya seperti terowongan. Terowongan dalam bahasa Jawa berarti rong atau lubang. Demikian mengapa dinamakan Gua Ngerong yang berarti terowongan. Air melimpah yang didapatkan dari gua tersebut kemudian membuat warga Gumenggong tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, karena keindahan bentuk gua ini, banyak warga yang berdatangan hanya sekedar mengobati rasa penasaran terhadap gua tersebut. Apalagi semakin lama, semakin banyak hewan yang tinggal di dalam gua.
seperti kelelawar, ikan buta, dan kura-kura putih. Menurut cerita, ikan-ikan yang ada di gua adalah binatang peliharaan dari Putri Raden Arya Bangah. Gua Ngerong juga memiliki cerita mistis yang terselimuti di balik keindahannya. Salah satu cerita mistis yang dipercaya warga yaitu apabila ada pengunjung yang datang kemudian membawa ikan atau kura-kura yang berasal dari sumber air dari dalam gua, maka akan mendapatkan sial atau bahasa Jawanya ciloko. Kepercayaan lain yang hingga kini masih tumbuh subur di Gua Ngerong, yakni bila seseorang berani membawa ikan atau kura-kura keluar dari tempatnya, maka akan didatangi hantu hingga hewan itu dikembalikan ke tempat semula. Kedua mitos ini membantu gua dan hewan-hewannya tetap lestari sampai saat ini.